Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang aset lancar secara overview. Baik, kita lihat di sini aset lancar akan kita bahas secara umum. Kemudian tentu ada setiap pos yang kita bahas dan karakteristik aset lancar serta catatan yang mungkin muncul akibat kondisi tertentu atas aset lancar tersebut. Ketika kita memahami aset lancar, maka ada beberapa hal yang bisa kita petik manfaatnya. Yang pertama adalah karakteristik bisnis suatu perusahaan akan mudah dipahami. Kemudian kita juga akan bisa lebih mudah menghitung rasio likuiditas. Dan yang terakhir, nantinya ketika kita menghitung kebutuhan modal kerja, kita sudah tahu elemen dari modal kerja itu apa saja. Baik, kita lihat di sini, aset lancar adalah aset yang akan digunakan atau ditagih dalam waktu maksimum 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Secara umum di sini, yang mudah ditemui sebagai aset lancar adalah kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan. Inilah aset lancar yang utama, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kas dan bank. Yang dimaksud kas di sini tentu adalah kas yang secara fisik ada di dalam perusahaan. Biasanya adalah berupa kas kecil ya, kebanyakan perusahaan. Ada uang kertas, ada uang koin, itulah yang kita sebut dengan kas. Kemudian kebanyakan perusahaan tentu mempunyai bank, dalam pengertian adalah uang yang disimpan di bank. Nah, untuk kondisi Indonesia, inilah saldo rekening giro kita yang ada di bank, itulah yang kita sebut sebagai bank. Jadi kas dan bank adalah seluruh uang kas yang di perusahaan secara fisik maupun yang ada di bank. Pengertian rekening giro di sini adalah saldo rekening yang tidak dibatasi penggunaannya. Maksudnya, kita bisa menggunakan sejumlah rekening itu kapan saja. Karena ada sebagian yang bisa dibatasi karena perjanjian utang piutang dengan banknya. Yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha ini muncul dari penjualan secara kredit. Jumlah yang ada di situ adalah jumlah piutang usaha tentu yang belum tertagih. Kemudian di sini untuk menampilkan di neraca, yang ditampilkan adalah piutang secara net setelah dikurangi dengan cadangan piutang ragu-ragu. Jadi maksudnya unsur risiko dari piutang usaha itu sudah masuk dalam perhitungan piutang usaha yang ditampilkan di neraca. Kemudian persediaan. Persediaan ini ada beberapa macam. Kalau perusahaan perdagangan, maka barang dagangan itulah persediaannya. Untuk manufaktur ada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, suku cadang, dan seterusnya. Untuk perusahaan jasa, bisa jadi hanya suku cadang saja. Dalam mencatat persediaan, kita bisa menggunakan metode FIFO, first in, first out, atau metode rata-rata. Kita boleh memilih salah satu, yang penting kita konsisten terhadap pilihan tersebut. Jadi inilah seluruh dari aset lancar yang utama yang muncul di dalam neraca sebuah perusahaan. Ada beberapa catatan atas aset lancar ini. Yang pertama adalah kas dan bank. Sering ada pertanyaan, jumlah yang seharusnya berapa? Maka di sini tergantung dari risk appetite yang pertama. Maksudnya selera risiko. Kalau yang tidak senang risiko, maka di sini akan mempunyai uang kas yang besar. Kalau senang risiko dan punya hubungan baik dengan berbagai macam perusahaan termasuk lembaga keuangan, maka saldo kasnya bisa kecil. Yang kedua adalah kebiasaan dalam industri. Misalnya, perusahaan teknologi terbiasa mempunyai saldo kas yang besar, yang tidak lazim dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. Sejumlah perusahaan mempunyai piutang usaha yang kecil, misalnya adalah supermarket. Mereka menjual sejumlah barang dan kemudian pembeli membayar dengan kartu debit atau uang tunai, sehingga tidak menimbulkan piutang usaha.
Ada juga yang membayar dengan kartu kredit, tetapi itu hanya berumur pendek 4-5 hari saja, sehingga piutang usahanya kecil. Kemudian penerbangan. Penerbangan ini sering menjual tiket secara di muka. Jadi bukan punya piutang usaha kepada pelanggan, tapi mereka punya utang berupa pendapatan di muka. Operator seluler mirip dengan penerbangan, banyak kartu prabayar, sehingga banyak pendapatan di muka yang terletak di utang usaha. Kalau ada kartu pasca bayar, maka itu yang menjadi piutang usaha. Karena komposisi kartu prabayar lebih banyak dibandingkan kartu pasca bayar, maka piutang usahanya lebih kecil dibandingkan pendapatan di muka yang ada di utang lancar. Sejumlah perusahaan mempunyai persediaan yang sedikit karena memang mereka tidak menjual barang, sehingga konteks urgensinya tidak terlalu besar. Misalnya, perusahaan jasa itu akan menyimpan sebagian spare part untuk kelancaran bisnisnya saja, untuk supaya bisnisnya tidak terganggu. Oleh karena itu, di sini agak jarang perusahaan jasa yang mempunyai persediaan yang besar. Baik, yang tadi kita bahas adalah aset lancar yang utama. Sekarang aset lancar yang sifatnya adalah pendukung. Ada 4. Jadi yang pertama adalah investasi jangka pendek, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Kita mulai dari investasi jangka pendek. Maksudnya di sini adalah investasi untuk menanamkan kelebihan likuiditas perusahaan pada perusahaan yang lain dalam bentuk saham maupun obligasi. Jadi sifatnya adalah bukan untuk mengontrol jalannya perusahaan. Jadi bersifat jangka pendek sehingga masuk kategori aset lancar. Banyak perusahaan yang mempunyai investasi jangka pendek seperti ini. Yang kedua, piutang lain-lain. Piutang lain-lain dibedakan dengan piutang usaha karena tidak muncul dari kegiatan menjual barang. Misalnya, piutang pada karyawan, piutang pada afiliasi, perusahaan satu grup, dan sejenisnya. Kemudian biaya dibayar muka dan aset lancar lainnya. Kebanyakan perusahaan menggunakan asuransi, sehingga mereka membayar di muka premi asuransinya, tercatat di neraca sebagai biaya dibayar di muka. Akan menjadi biaya asuransi biasa setelah lewat waktu penggunaannya. Jadi dialokasikan secara sistematis setiap bulan ke laporan laba rugi. Demikian juga dengan sewa kantor yang dibayar di muka akan diberlakukan dengan cara yang sama. Yang terakhir adalah aset lancar lainnya. Apapun aset lancar yang tidak masuk ke setiap pos yang sudah ada dan terlalu kecil untuk dibuat pos secara menonjol, akan dibuatkan satu kelompok penampung yang namanya adalah aset lancar lainnya. Ada beberapa catatan di sini. Jadi, sejumlah perusahaan tidak mempunyai klasifikasi aset lancar dan tidak lancar. Seperti bank misalnya, mereka tidak membagi asetnya ke dalam bentuk lancar tidak lancar, atau sering kita sebut dengan unclassified. Jadi kalau dicari aset lancarnya berapa, tidak ditemukan secara khusus, karena memang tidak umum membagi ke dalam lancar tidak lancar untuk lembaga keuangan semacam itu. Sebagai catatan akhir di sini, bahwa aset lancar adalah bagian dari aset perusahaan, dan jenis bisnisnya akan menentukan karakteristik dari aset lancarnya. Sementara dengan memahami aset lancar, kita akan lebih mudah memahami modal kerja dan likuiditas perusahaan. Yang tidak kita bahas dalam slide-slide ini adalah rasio likuiditas, modal kerja. Kita bisa melihatnya pada video yang lainnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.